Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Ratnawati Ningsih, calon guru penggerak angkatan 11, Kota Magelang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas koneksi antar materi modul 2.2, pembelajaran sosial emosional. Pertanyaan pemantik yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial emosional? Setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional atau PSE, terjadi peningkatan dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah. Dengan tujuan PSE, yang pertama, memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif yang diharapkan. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Dan yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab. 5 KSE, kompetensi sosial emosional. Yang pertama, kesadaran diri. Yang kedua, manajemen diri. Yang ketiga, kesadaran sosial. Yang keempat, keterampilan yang berelasi. Dan yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pengetahuan 5 kompetensi KSE dan cara mengintegrasikannya dalam kurikulum menjadi berkembang. Selain itu, keterampilan dalam implementasi KSE, komunikasi efektif, dan manajemen kelas menjadi lebih empatik dan inklusif, mendukung lingkungan belajar yang suportif dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa kaitan pengembangan sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Hubungan yang pertama antara modul 2.2 dan modul 1.1 dalam filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, PSE mendukung pendidikan holistik sesuai dengan prinsip Tutwuri Handayani. Hubungan yang kedua antara modul 2.2 dan modul 1.2 pada nilai dan peran guru penggerak, PSE memperkuat keteladanan guru dalam empati dan keterampilan. Hubungan yang ketiga antara modul 2.2 dan modul 1.3 sesuai dengan visi guru penggerak, PSE mendukung pendidikan berkelanjutan dan inovatif dengan fokus pada karakter dan keterampilan sosial emosional. Hubungan yang keempat antara modul 2.2 dan modul 1.4 pada budaya positif membantu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung melalui hubungan saling menghormati. Untuk hubungan yang kelima antara modul 2.2 dan modul 2.1 dalam pembelajaran berdiferensiasi, PSE memastikan pendekatan individu dan inklusif yang mengoptimalkan potensi setiap murid. Semua ini membentuk guru yang mampu memberikan pendidikan menyeluruh dan berpusat pada murid. Pertanyaan lanjutan. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial dan emosional atau PSE hanya berkaitan dengan pengembangan karakter murid, sehingga fokus utama saya adalah pada aspek akademis saja. Setelah mempelajari modul ini, ternyata PSE juga sangat penting dalam membentuk lingkungan belajar yang positif dan mendukung kesejahteraan psikologi murid maupun guru. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari. Yang pertama, pentingnya kesadaran diri dan manajemen diri dalam mengelola emosi dan stres. Yang kedua, kesadaran sosial dan keterampilan berelasi untuk membangun hubungan positif dan empati. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang adil dan inklusif. Perubahan yang insya Allah akan saya terapkan di kelas maupun di sekolah. Bagi murid, yang pertama, mengintegrasikan latihan kesadaran diri dan manajemen emosi ke dalam rutinitas harian.
serta membangun budaya kelas yang menghargai keberagaman dan kerjasama. Bagi rekan sejawat, yang pertama yaitu mengadakan sesi pelatihan dan diskusi rutin tentang PSE, serta menciptakan komunikasi dukungan bagi guru untuk berbagi praktik terbaik dan strategi dalam mendukung kesejahteraan emosional dan sosial murid. Sekian dari saya, terima kasih, salam dan bahagia.